Internet, istilah yang sudah sangat umum di masyarakat modern, merupakan salah satu teknologi paling berdampak yang pernah dicapai oleh manusia. Pengaruhnya mempengaruhi hampir semua sisi hidup kita sehari-hari, mulai dari komunikasi, perdagangan, hingga pendidikan dan hiburan. Yang awalnya internet hanya kebutuhan tersier, namun bagi sebagian orang sekarang, internet menjadi kebutuhan primer. Ketika internet mati pun rasanya seperti zaman batu. Untuk benar-benar memahami internet, pertama-tama kita harus memahami dasarnya dulu, bagaimana dunia sebelum adanya keberadaan internet, dan pendorong di balik terciptanya internet. Aku akan menjelaskan cara kerja internet di video terpisah. Jadi, simpelnya, internet bukanlah entitas tunggal atau tempat fisik, melainkan sistem global jaringan komputer yang saling terhubung. Jadi, bukanlah sekedar WiFi atau paket data. Internet berfungsi sebagai jaringan yang memungkinkan sistem komputer yang berada di seluruh dunia untuk berkomunikasi dan berbagi informasi melalui serangkaian protokol standar. Anggap aja internet itu sebagai jalan raya, komputer atau smartphone kamu sebagai toko retail, dan gudang sebagai servernya data atau pusatnya data. Nah, untuk mengirimkan barang, kalau dalam kasus internet adalah data yang jaraknya sangat jauh, maka menggunakan jalan raya alias internet. Membayangkan kehidupan dulu tanpa internet itu sebenarnya cukup mudah karena memang internet merupakan teknologi baru, apalagi di daerah pelosok Indonesia. Untuk berkomunikasi dulu menggunakan surat yang biasa memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu untuk mendapatkan balasan. Jika menelepon harus punya telepon rumah atau menggunakan telepon umum yang biasa disebut dengan wartel. Jadi kalau dulu lama balas itu wajar, bukan karena biar kelihatan sibuk. Sumber utama informasi biasanya berbentuk fisik seperti buku, koran, majalah, dan ensiklopedia. Untuk konsumsi media entertainment biasanya terpaku dengan TV atau radio. Kelewatan satu episode Naruto atau tidak bisa menonton kartun favorit karena harus sekolah itu sering terjadi. Musik didengar melalui radio, kaset, atau CD. Dan untuk film harus pergi ke bioskop atau punya DVD di rumah. Dan untuk game, biasanya menggunakan cartridge sebagai sumber gamenya. Jadi nggak ada tuh download 1000 GB untuk merender susu. Motivasi utama terciptanya internet itu untuk kebutuhan militer pada akhir tahun 1950-an dan 1960-an, ketika perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet mencapai puncaknya. Uni Soviet meluncurkan satelit pertama di dunia, yaitu Sputnik 1 pada tahun 1957, yang merupakan kejutan bagi Amerika Serikat, yang memacu investasi signifikan dalam bidang sains dan teknologi untuk memastikan keunggulan militer dan teknologi. Sebagai tanggapan, Advanced Research Project Agency, disingkat ARPA, yang didirikan pada tahun 1958, ditugaskan untuk mengeksplorasi proyek penelitian lanjutan termasuk kelayakan jaringan komunikasi yang kuat dan terdesentralisasi. Pada tahun 1964, Paul Baran, insinyur dari RAND Corporation, mengusulkan sebuah konsep jaringan terdistribusi tanpa titik pusat atau node, yang jika satu node atau lebih hancur, jaringan yang tersisa masih dapat berkomunikasi satu sama lain dengan mengambil rute alternatif. Motivasi kedua adalah untuk berbagi informasi secara cepat dan meningkatkan kolaborasi ilmiah. Di tahun 1960, komputer tidaklah dalam bentuk kotak kubu seperti ini, atau bahkan mampu masuk ke dalam kantong. Komputer di tahun 1960 berukuran besar, yang biasa disebut dengan mainframe. Jadi, tujuannya bagaimana cara menghubungkan komputer-komputer ini di lokasi yang berbeda. ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, sebagai cikal bakal internet diluncurkan pada tahun 1969 oleh ARPA, yang kemudian akan menjadi DARPA. Jaringan ini awalnya menghubungkan 4 universitas utama di Amerika Serikat, yaitu Universitas California Los Angeles, Stanford Research Institute, University of California Santa Barbara, dan University of Utah. Koneksi ARPANET pertama terjadi pada tanggal 30 Oktober 1969 antara UCLA dan SRI. Pesan yang dimaksud adalah login, tetapi sistem mengalami crash setelah hanya huruf L dan O, dan kemudian dicoba lagi. Jadi, pesan pertama yang dikirim adalah LOL. ARPANET menggunakan teknologi revolusioner, yaitu paket switching. Ketika kamu mengirimkan data melewati internet, data akan dibagi menjadi kecil-kecil yang disebut dengan paket. Setiap paket dikirim secara terpisah melalui jaringan dan bisa mengambil jalur yang berbeda-beda untuk sampai ke tujuan. Di tempat tujuan komputer kamu, paket-paket ini akan dirakit kembali menjadi data asli. Kalau salah satu jaringan atau rute mati, receiver akan mendeteksi adanya data yang belum terkirim dan meminta ulang melalui rute yang lain yang masih
hidup. Setelah ARPANET sukses, teknologi dan konsepnya mulai menyebar ke jaringan lain. Tapi saat itu masing-masing jaringan masih punya sistem dan protokolnya sendiri-sendiri, yang artinya belum tentu bisa saling terhubung. Untuk menyatukan semuanya dibutuhkan protokol komunikasi standar. Kemudian Vinton Cerf dan Corbett Kahn yang secara luas dianggap sebagai bapak internet, mereka bersama-sama menciptakan protokol TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol, pada pertengahan tahun 1970-an. Pada tahun 1983, ARPANET secara resmi mengganti sistem ke TCP/IP, dan ini dianggap sebagai hari kelahiran internet seperti yang kita kenal sekarang. Protokol TCP/IP ini membuat jaringan yang berbeda-beda saling terhubung, membentuk satu jaringan global, internet. Cerf juga dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan kata internet secara tertulis. Jadi, apa itu TCP/IP? Bayangkan TCP itu seperti kurir yang akan membawa data ke tujuan yang benar, dan tujuan tersebut adalah IP yang berperan sebagai alamat komputer. IP address itu penting, tapi masalahnya alamat IP itu berupa angka panjang kayak 172, 217, 0, dan 142. Menghafalkan ini sangatlah merepotkan. Nah, disinilah domain name masuk. Domain adalah nama yang mudah diingat yang mewakili IP address tersebut, misalnya google.com dengan IP, dan sistem yang menerjemahkan nama domain menjadi IP address disebut dengan DNS, Domain Name System. Jadi ketika kamu mengetik google.com itu sama saja dengan mengetik IP addressnya. Nah, sekarang jaringan sudah tersambung, tapi bagaimana cara kita mengakses informasi di internet? Disinilah peran penting dari World Wide Web, browser, dan search engine muncul. Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan Inggris yang bekerja di search, menemukan World Wide Web pada tahun 1991. Dia mengembangkan komponen inti dari web, yaitu Uniform Resource Identifier atau URI, yang sekarang dikenal sebagai URL sebagai sumber dari website, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP untuk komunikasi antara klien dan server, dan Hypertext Markup Language atau HTML untuk membuat halaman website. Visi Berners-Lee adalah menciptakan ruang informasi bersama agar para peneliti dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat walau dari tempat yang jauh. Untuk membuka website perlu software khusus yang namanya web browser. Web browser pertama adalah World Wide Web, dibuat oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990, kemudian diganti nama menjadi Nexus. Tapi yang benar-benar populer adalah Mosaic, yang kemudian melahirkan browser legendaris seperti Netscape, Internet Explorer, dan kini Google Chrome, Firefox, Safari, dan lain-lain. Browser berfungsi menampilkan halaman-halaman web yang disimpan di server internet. Tapi, bagaimana cara kita mencari websitenya? Awalnya, orang menggunakan direktori seperti Yahoo Directory, di mana website dikelompokkan secara manual berdasarkan kategori tertentu. Lalu, muncullah search engine, mesin pencari otomatis yang menjelajahi web dan mengindeks setiap halamannya. Beberapa search engine awal yaitu seperti AltaVista, Lycos, dan Ask Jeeves. Tapi yang benar-benar berpengaruh adalah Google yang muncul pada tahun 1998. Google memperkenalkan algoritma PageRank yang menilai seberapa penting sebuah halaman berdasarkan berapa banyak link yang mengarah ke sana. Dari sinilah lahir kebiasaan kita ketika mencari sesuatu di internet dengan kata googling. Sebelum awal tahun 1990-an, akses internet sebagian besar terbatas pada lembaga pemerintah, universitas, dan lembaga penelitian yang terhubung melalui jaringan seperti ARPANET. Namun, kegunaan internet menjadi semakin luas, dan permintaan untuk mengakses internet dari luar komunitas peneliti meningkat. Disinilah ISP, atau Internet Service Provider, muncul. Mereka adalah perusahaan yang menyediakan layanan internet kepada publik. Pada awalnya, koneksi internet masih menggunakan dial-up, yaitu harus colok ke saluran telepon, dan kalau dipakai internetan, telepon rumah jadi nggak bisa dipakai. Beberapa ISP terkenal pada era itu termasuk EOL dan Prodigy. Kalau di Indonesia, kita mengenal nama-nama seperti Indonet, Telkomnet, PD, dan sekarang IndiHome. Internet perlahan-lahan masuk ke rumah-rumah, warnet menjamur, dan akses pun jadi makin luas. Lalu, menjelang akhir tahun 1990-an, dunia bisnis mulai menyadari potensi besar dari internet. Kemudian, .com bubble. Banyak startup berlomba-lomba membuat website, aplikasi, dan web apps hanya bermodal ide dan nama domain. Investor pun ramai-ramai menyuntikkan dana besar, tentu dengan harapan untung yang besar. Dan beberapa perusahaan pun tumbuh besar dalam waktu yang singkat tanpa model bisnis
bisnis yang jelas. Namun, bubble ini akhirnya pecah pada tahun 2000, menyebabkan banyak perusahaan bangkrut dan pasar saham anjlok. Meski banyak yang tumbang, era ini juga melahirkan raksasa yang bertahan sampai sekarang seperti Amazon, eBay, dan Google. Dulu, internet hanya bisa diakses lewat kabel, disebut dengan LAN atau Local Area Network. Biasanya harus colok kabel ke komputer, jadi untuk mengakses internet itu cuma bisa dinikmati di kantor, kampus, atau warnet. Kemudian, Wi-Fi pertama kali muncul di akhir tahun 1990-an dan jadi mainstream di awal tahun 2000-an. Meskipun bukan pencipta langsung Wi-Fi, artis dan penemu Hedy Lamarr berjasa dalam penemuan frekuensi Hopping Spread Spectrum, sebuah teknologi fondasi dari Wi-Fi. Dan mobile internet dimulai dari 2G dan sekarang 5G. Dengan mobile internet, kita nggak perlu lagi router dan kabel, cukup kartu SIM dan kuota. Ini yang membuat internet menjadi kebutuhan primer karena bisa diakses di mana aja, di angkot, di gunung, bahkan di WC. Jadi, siapa mencipta internet? Jawabannya bukan satu orang, tapi hasil kerjasama dari banyak ilmuwan, insinyur, dan penemu. Mereka semua berperan penting dalam membentuk internet menjadi seperti yang kita kenal sekarang. Dan begitulah, dari kecemburuan Amerika Serikat ke Uni Soviet, proyek militer yang rumit, hingga jadi kebutuhan harian yang kita bawa ke WC. Internet telah berevolusi dari bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia modern. Tentu, dalam video ini mungkin ada hal yang terlewat, baik disengaja agak ringkas, atau tidak disengaja karena keterbatasan riset, atau lupa. Well, kalau kalian punya koreksi atau tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan, farewell.